arus kemarin sudah rapat terakhir. Rapat ini kami dihadiri oleh Dinas Perhubungan Provinsi UPT Madiun, termasuk Bina Marga Provinsi, termasuk dari Kasat Lantas beserta kanit-kanitnya. Dan saat ini sudah fit bahwa nanti untuk perubahan arus uji coba dimulai tanggal 13 April ini. Jadi persiapan kami sudah 100% untuk rambu-rambunya, dan untuk pengaliannya kami sudah siapkan dari Dishub, dan untuk teknisnya nanti biar dari kabit lainnya yang jelaskan untuk arusnya. Ini yang penting, dan tolong ini disebarluaskan ke masyarakat sehingga saat nanti tanggal 13 ini sudah ada perubahan arus dan masyarakat juga paham nanti mana-mana yang harus dilalui dan arusnya seperti apa. Pak Roji. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, untuk pengalihan arus yang pertama prinsip dasarnya adalah kita mempermudah akses masyarakat masuk Kota Magetan. Itu yang pertama, sehingga jalan dari selatan Pegadaian, jalan Panglima Sudirman, kemudian Pahlawan, Ayadi itu kita rubah, dan biasanya ke timur kita rubah menjadi ke barat sedikit ayam di depan di atas itu. Nah, dari itu ada beberapa sedikit pemahaman pada masyarakat. Yang pertama, traffic light detail dari timur, traffic light yang biasanya dari arah barat itu nanti kita rubah dari arah selatan, yang jelas-jelas kalau Ismiati. Itu untuk mengantisipasi teman-teman saudara-saudara yang dari arah Tamanan, Tambarjo kalau lurus biar nanti tidak crossing dengan yang dari timur. Jadi kita gantian masuk ke jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan. Dan nanti ke barat, terus lurus sampai ke MPP atau Pasar Baru. Nah, di Pasar Baru itu boleh ke kanan, boleh ke kiri. Depannya pos boleh ke kiri, boleh masuk ke parkiran Pasar Baru. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian ini nanti rambu kecepatannya adalah 30 km per jam. Maksudnya diharapkan saudara-saudara teman-teman yang masuk wilayah kota dan mengatur kecepatannya. Karena yang masuk ke Gandong 1 itu dari arah Jalan Ayani Jalan Barat itu juga boleh ke kiri dan boleh ke kanan. Hanya warning light, flash gitu. Nah, kemudian yang dari arah Ayani atau mungkin ini yang dari para wisata yang dari arah Sarangan mampir ke Diponegoro yang di Jalan Sawo, nanti kendaraan besar diharapkan lewatnya ke Jalan Bangka. Kalau mau ke arah timur, ke arah Madiun itu lewatnya ke Bangka, supaya menghindari masuk jalan yang kecil yang Jalan Bali itu. Nanti yang kendaraan besar lewatnya ke Bangka. Kalau untuk kendaraan minibus yang kecil atau untuk sepeda motor monggo tidak ada masalah. Yang lain harusnya tetap muter. Jadi yang kemudian yang jalan kabupaten, jadi jalan provinsi, yang jalan kabupaten itu yang jalan Krisno yang semula ke arah barat itu kita rubah ke arah timur. Ke arah timur. Nah, sehingga nanti mengantisipasi, makanya kita sampaikan tadi kendaraan bis atau truk lewatnya Bangka. Supaya nanti kalau nanti dia nggak lewat ke Bali, nanti timur boleh belok kiri masuk ke Krisno itu sudah nggak bisa lewat. Karena Krisno itu jalannya sempit, kemudian parkirnya banyak, parkir kendaraan warga gitu. Termasuk di Jalan Pahlawan pun kendaraan warga juga banyak. Itu yang menjadi polemik. Terus kemudian kita buat jalan ini satu arah, bukan dua arah, karena jumlah kendaraan yang ada dari data yang ada, kemudian dengan lebar jalan itu kalau dua arah tidak sinkron. Dan dari pihak provinsi, karena ini jalan provinsi, tetap diizinkan satu arah sudah dengan sebagaimana lewat yang tadi kita sampaikan. Untuk rambu-rambu hampir 100%, tinggal traffic. Trafficnya itu nanti kita sudah dipasang, cuman menyalakannya nanti pas uji coba pelaksanaan baru dinyalakan. Nah, ini kan kita pantau, kita jaga di 9 titik kita jaga, mulai dari di Pegadaian itu, di traffic Pegadaian, kemudian di Cemara Agung yang Cemara Agung kita jaga, kemudian nanti di timurnya Air Mancur kita kasih barrier supaya nanti orang yang dari arah utara kalau mau ke barat tidak cross dengan yang dari timur kita kasih, dan juga mereka tidak mencoba untuk belok ke kiri karena kita tutup pakai barrier seperti serong begini. Nah, itu yang nanti kita jaga di titik itu, kemudian di selatan MPP, kemudian di Jalan Krisno, di perempatan
jalan Bali yang belok ke arah Sumatera itu yang kita jaga, kemudian ditotokkan antara Kresno ke dengan Yosudarso itu kita jaga, sama nanti di titik dalam di Jalan Kresno, jalan apa ya? Jalan utara itu jalan utara. Nah dari situ nanti kita jaga untuk menghindari teman-teman supaya tidak terus dan pemahaman ke masyarakat. Dan hari ini juga kita kirim surat ataupun pemahaman ke Kelurahan Kebon Agung untuk memberikan pemahaman kepada warganya, sehingga teknis kita seperti itu. Dan setelah sosialisasi ke media kemarin dari Satlantas sudah, kemudian Kominfo tadi malam juga sudah buat rilis, dan hari ini insya Allah disuruhkan rilis juga kita sosialisasi ke masyarakat dan dibantu teman-teman wartawan untuk mensosialisasikan ini supaya nanti bisa dipahami. Jadi substansinya adalah mempermudah akses masyarakat menuju masuk ke kota Magetan untuk perekonomian. Kira-kira seperti itu. Untuk mulainya kapan? Tanggal 13 dimulai uji coba. Jadi perintah kesepakatan dalam rapat di Surabaya diajukan uji coba dulu selama kalau maksimal 1 bulan, ada evaluasi 20 hari, kita 20 hari, kita evaluasi nanti sebelum penetapan, karena penetapan itu karena di provinsi adalah gubernur, maka diuji coba dulu, perintahnya dari di provinsi dilakukan uji coba. Nanti dievaluasi, berikan masukan sampai nanti secara legalitas dari provinsi sudah ada, mungkin baru ditetapkan jalannya seperti itu. Artinya selama uji coba itu titik-titik itu diadakan penjagaan? Iya. Penjagaan. Selama penjagaan di titik pagi hari terutama itu ada penjagaan. Idealnya 1 bulan. Ya 1 bulan maksimal dari pihak provinsi. Nanti kan dari itu kita evaluasi, kita sampaikan ke provinsi. Nanti provinsi yang akan memberikan langkah selanjutnya. Karena ini terkait dengan legalitas, Mas. Dan yang legalitasnya bukan dari kita, dari Kabupaten Magetan, tapi dari provinsi. Karena jalan provinsi. Karena itu jalan provinsi. Kira-kira seperti itu. Siap. Kayak lewat itu. Iya siap, nanti lewat. Masih di print. Nama lengkap Pak? Saya Ahmad Fauzi Iksan, Selaku? Kabid Lalu Lintas dan Angkutan. Siap.